Salam jumpa dalam seri video pembelajaran. Video kali ini membahas cara menghitung gaya batang dengan menggunakan metode potongan atau yang lebih dikenal dengan metode Ritter. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode Ritter. Yang pertama, metode Ritter termasuk metode analitis. Metode Ritter menggunakan 3 persamaan keseimbangan, yaitu sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Harus memotong 3 batang. Perhatikan pada gambar ini ada 3 batang yang terpotong. Selanjutnya, potongan harus membagi struktur menjadi 2 bagian yang terpisah, seperti pada gambar ini. Jadi strukturnya harus terpisah. Berikut, 3 batang yang terpotong tidak boleh dalam satu sambungan yang sama. Jadi tidak boleh melakukan potongan dalam satu sambungan yang sama. Kemudian, batang yang terpotong tidak boleh sejajar satu sama lain, hanya 2 batang yang mungkin sejajar. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian metode Ritter. Yang pertama, hitung reaksi pada masing-masing tumpuan atau peletakan. Yang kedua, buat potongan fiktif yang membagi struktur menjadi 2 bagian. Yang ketiga, pilih salah satu bagian struktur, bagian kiri atau bagian kanan. Yang keempat, batang yang akan dihitung besar gayanya diasumsikan sebagai batang tarik. Apabila hasil perhitungan bertanda positif, maka arah gaya sudah benar. Namun jika hasil perhitungan bertanda negatif, maka arah gaya dibalik, yang semula batang tarik menjadi batang tekan. Berikut, gunakan persamaan keseimbangan untuk perhitungan, yaitu sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Pada sigma vertikal sama dengan 0, arah gaya ke atas bertanda positif, arah gaya yang ke bawah bertanda negatif. Pada sigma H sama dengan 0, arah gaya ke kanan bertanda positif, arah gaya ke kiri bertanda negatif. Pada sigma momen sama dengan 0, arah momen searah jarum jam bertanda positif, arah momen berlawanan jarum jam bertanda negatif. Kemudian, metode Ritter dapat digunakan untuk mengetahui gaya salah satu batang dengan cepat atau untuk mengontrol hasil perhitungan dari metode lain, misalkan metode keseimbangan titik buhul atau metode Cremona. Berikut contoh soal. Sebuah struktur rangka batang dengan 4 beban terpusat, besar masing-masing gaya dapat dilihat pada gambar. Pertanyaannya adalah, hitunglah besar gaya pada batang 2, batang 6, dan batang 10 dengan menggunakan metode Ritter. Berat masing-masing batang diabaikan. Sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu kita perlu mengecek kestabilan struktur dengan menggunakan persamaan M sama dengan 2J kurang 3, yang mana M merupakan member atau jumlah batang, J merupakan jumlah join atau titik buhul. Dalam soal ini, jumlah batang ada 13 dan jumlah join ada 8. Kita masukkan dalam persamaan. 13 sama dengan 2 dikalikan 8 kurang 3. 13 sama dengan 16 kurang 3. Dengan demikian dapat kita pastikan bahwa struktur ini dalam keadaan stabil. Kita lanjutkan ke perhitungan berikut. Langkah pertama, hitung reaksi peletakan. Karena geometri struktur dan pembebanan simetris, maka RA dan RB nilainya sama. Jika geometri struktur dan pembebanan tidak simetris, maka kita gunakan sigma momen di titik A sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai RB, dan sigma momen di titik B sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai RA. Perhatikan pada soal, P2 dan P3 nilainya sama besar, yaitu 200 kg. Kemudian jarak masing-masing segmen batang ini 2 meter untuk jarak yang horizontal. Sehingga kita bisa dapatkan nilai RA sama dengan RB sama dengan setengah dikalikan dengan 200 tambah 300 tambah 200 tambah 100, atau setengah dikalikan dengan 800, sehingga kita dapatkan nilainya untuk RA dan RB sama dengan 400 kg. Langkah kedua, membuat potongan.
buat potongan melalui batang 2, batang 6, dan batang 10 seperti ini. Kemudian pilih potongan struktur yang sebelah kiri. Potongan sebelah kiri seperti ini. Selanjutnya langkah ketiga, hitung gaya batang 2, batang 6, dan batang 10. Kita asumsikan batang 2, batang 6, dan batang 10 adalah batang tarik. Seperti ini. Selanjutnya, kita gunakan sigma momen di titik F sama dengan 0, titik F sebagai titik acuan. Akan terdapat gaya RA dan S6. RA memiliki jarak 2 meter terhadap titik F. Perhatikan bahwa pada prinsip gaya bisa kita pindahkan asalkan masih dalam garis kerja yang sama dan jarak harus tegak lurus. Karena RA terhadap titik F berputar searah jarum jam, maka bertanda positif. Kemudian S6 terhadap titik F memiliki jarak sebesar 1,4 meter. Terhadap titik F berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif. Untuk P2, batang 2, dan batang 10 tidak dimasukkan dalam perhitungan atau diabaikan karena tidak memiliki jarak terhadap titik F. Selanjutnya kita masukkan nilai RA 400 dikalikan 2 dikurangi dengan 1,46 sama dengan 0. Jika kita hitung, kita akan dapatkan S6 bertanda positif sebesar 571,49 kg. Karena bertanda positif, maka arah batang 6 sudah benar, yaitu merupakan batang tarik. Kita perlu mencari terlebih dahulu besar sudut alfa untuk mendapatkan nilai sinus alfa dan cos alfa. Yang pertama, kita menghitung panjang batang 1 dengan menggunakan rumus Pythagoras yang menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Kita masukkan angkanya 2 kuadrat ditambah dengan 1,4 kuadrat. Kita akan dapatkan akarnya sebesar 2,441 meter. Sinus alfa kita dapatkan panjang sisi depan sudut 1,4 dibagi dengan sisi miring 2,441 sama dengan 0,573. Cos alfa kita dapatkan dengan membagi 2 dengan panjang sisi miring, kita akan dapatkan angkanya sebesar 0,819. Selanjutnya, batang 2 dan batang 10 kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, batang 2 kita uraikan terhadap sumbu Y. Ini nilainya S2 sinus alfa. Kemudian terhadap sumbu X, S2 dikalikan cos alfa. Demikian pula untuk batang 10 kita uraikan terhadap sumbu X, S10 dikalikan dengan cos alfa. Terhadap sumbu Y, S10 dikalikan sinus alfa. Kemudian kita gunakan sigma horizontal sama dengan 0. Dalam soal ini, gaya-gaya terhadap sumbu horizontal ada 3. Yang pertama, S6. S6 itu arahnya ke kanan sehingga bertanda positif. Demikian pula untuk S2 dan S10 karena arahnya ke kanan semua bertanda positif. Kita masukkan angka S6 571,429 ditambah dengan S2 dikalikan cos alfa, kita masukkan angka ini 0,819. Demikian pula untuk S10 dikalikan dengan cos alfa. Kita akan dapatkan persamaan pertama. Selanjutnya kita gunakan sigma vertikal sama dengan 0. Ada RA. RA ini gayanya ke atas sehingga bertanda positif. Kemudian P2 sebesar 200 kg arahnya ke bawah bertanda negatif. Kemudian ada S2 sinus alfa arahnya ke atas bertanda positif. Dan ada S10 sinus alfa karena ke bawah bertanda negatif. Kita masukkan angka-angkanya. RA sama dengan 400, P2 sama dengan 200.
Kemudian sinus alfa diperoleh dari ini 0,573. Ya, selanjutnya kita akan mendapatkan persamaan 2. Terdapat dua persamaan dengan dua variabel, yaitu S2 dan S10. Persamaan ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Dari perhitungan kita akan peroleh nilai S2 sama dengan minus 523,138 kg dan S10 sama dengan min 174,379 kg. Hasil perhitungan S2 menunjukkan tanda negatif, sehingga arah gaya ini kita balik. Yang semula batang 2 kita asumsikan sebagai batang tarik menjadi batang tekan seperti ini. Demikian pula untuk batang 10, karena hasil perhitungannya bertanda negatif, maka yang semula kita asumsikan sebagai batang tarik, kita ubah menjadi batang tekan seperti ini. Berikut hasil perhitungan dengan menggunakan metode keseimbangan titik buhul. Kemudian selanjutnya hasil perhitungan dengan menggunakan metode Cremona. Perhitungan dengan menggunakan metode Ritter ini dapat dicek atau dikontrol dengan perhitungan yang menggunakan metode keseimbangan titik buhul atau menggunakan metode Cremona. Link video dapat dilihat pada bagian deskripsi dari video ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.